Dulu gue sempet dendam sama orang di keluarga gue, which is my mom. Marahnya itu kadang bisa verbal, bisa physical. Mama gue ngomong kayak, ini nomor 6 lu gak jawab, kok lu buta ya gitu. To a certain point gue jadi dendam sama mama gue. Halo semuanya, selamat datang di Beranda Podcast. Karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. Dan kita ada di The Journey Series. Teman-teman tepuk tangannya guys. Kita harus ada tepuk tangan sekarang. Let's go. Semakin lama semakin banyak tepukan. Memang harus kayak gini ya, harus kayak gitu. Oke, tapi sekarang kita ada guest yang cukup spesial. Caitlyn! Hello! Welcome. Tapi kan ini banyak nih yang mungkin belum kenal lu nih. Coba introduce diri lu dulu dong. Silakan. Halo, nama aku Caitlyn. Aku sekarang mahasiswi mau masuk semester 7 di UPH jurusan musik. Dan sekarang di GKY itu aku menjadi pelayanannya sih biasanya pemusik sih. Pemusik nih. Biasa pelayanan di mana kalau pemusik? Bisa di KU, di Korem juga pernah. Huh? Di KP Youth sekarang. Sekarang Youth ngomongnya. Oke, jadi emang kuliah di musik, habis itu ambil pelayanan di musik nih gitu. Emang sengaja ambil pelayanan musik karena kuliahnya atau karena pengen pelayanan musik makanya ambil kuliah musik? Sebenarnya ambil pelayanan musik karena aku merasa karena aku bisa musik, jadi aku ikut pelayanan musik sih. Karena pelayanan musiknya dari sebelum kuliah, dari pas SMP atau SMA lupa. Oh, berarti yang drive kuliahnya itu karena pelayanan atau? Bukan juga sih. Bukan juga. Jadi apa yang drive dia ambil musik? Untuk ambil musik sih sebenarnya lebih ke tiba-tiba entah kenapa di kelas kelas 12 ya, kelas 11-12 itu ya tiba-tiba interest untuk ingin masuk kuliah musik. Dan juga pas itu aku lagi kayak burn out soal academics sih, jadi kayak matematika udahlah males. Iya, something like that. Oke, something like that kayak gitu ya. Terus ini gimana kayak ketika lu ambil pelayanan musik? I mean, mungkin kebanyakan dari orang tua juga kayak setuju nggak setuju ya kalau sebenarnya musik kayak gitu kan, karena kan kayak nggak stabil lah, kayak gimana lah kayak gitu. Tapi your family gimana? Apakah mereka setuju atau nggak setuju, support atau enggak? Kalau untuk kuliah musik sih sebenarnya awalnya orang tua aku kayak semi gak setuju gitu. Kayak ya nggak apa-apa sih, cuma lebih baik jangan. Iya. Karena kayak mungkin mereka melihat kalau aku itu lebih ada potensi di bidang academics-nya. Oke. Soalnya kan aku musik juga kayak aku les dari kecil karena nenek aku, mama aku, bibi aku itu guru piano. Jadi aku kayak selalu les dulu pas kecil itu pertama les sama nenek aku, terus habis itu berlanjut ke bibi aku. Jadi kayak lesnya udah dari kecil, cuman lesnya yang malas-malasan gitu lah. I mean masih kecil kan, kamu ya. Dan baru interest dan benar-benar practice itu setelah kelas 11-an. Oh, 11-an. Iya, 11-an. Baru fokus gitu ya. Iya. Oke. Terus what drives you kayak pengen serius ke musik? Kayak apa nih? Itu not a really easy decision kan sebenarnya. I mean, tapi somehow pas itu lumayan nggak bisa dibilang easy sih, tapi kayak secara logically thinking menurut aku itu sangat make sense pada saat itu karena aku nggak mau kerja yang aku mirip sih, kayak nggak mau yang kerja kantoran 9 to 5. Iya. Terus habis itu juga kayak aduh nggak mau lagi lah berurusan dengan anything related to academics gitu. Jadi pilihannya adalah pas itu yang udah gue les dari kecil tuh yang musik gitu. Terus karena gue punya contohnya kan, bibi aku, nenek aku, mama aku ngajar musik dan keluarga aku tuh ada tempat les musik. Jadi aku ngeliat mereka tuh mereka ngajarnya waktunya fleksibel, tempatnya fleksibel, dan pay-nya juga oke gitu. Dan kalau misalnya lu jadi guru yang oke dan maksudnya kayak lu dicari-cari sama murid, itu
pay-nya sangat lumayan lah, sangat mencukupi untuk kehidupan gitu. Oke. I mean itu logical kan sebenarnya kan? Itu logical. Oke. Tapi sekarang ketika lu udah bergumul dan lu memilih decision itu nih, is there something changing atau gimana? Ada gak perubahannya? Secara spiritual? Either way, dari spiritual ataupun dari mentally lu juga. Karena kan at the time lu stress banget kan. Apakah sekarang lu lebih less stress secara spiritual, kayak lu lebih deket sama Tuhan kah atau gimana? I don't know. Mungkin iya ya, mungkin itu juga kayak poin dimana gue grow secara spiritually. Karena previously itu dulu gue ada titik dimana gue bukan grow sih, gue mulai percaya sama yang namanya Tuhan, kayak purely dari hati. Itu ada satu titik, tapi abis itu tuh nggak pernah yang gue grow secara spiritually in a way yang ya udah gue percaya sama Tuhan, gue ngikutin kata-katanya Tuhan, tapi misalnya gue nggak masuk community, gue nggak mencoba untuk grow myself spiritually. Jadi sebenarnya itu yang gue sadarin akhir-akhir ini sih, kayak gue lebih dulu grow as a human. Ngerti gak maksudnya? Iya. Jadi kayak I do understand that ya. Gue tapi gue grow as a human itu gue merasa setelah gue percaya sama Tuhan. Tapi setelah gue percaya sama Tuhan, gue grow as a human, tapi spirituality gue itu nggak grow. Karena lu cuma lu fokus on humanity. Iya. Ya mungkin karena juga I focus on myself a lot gitu. Banyak apa ya, banyak ya pergumulan diri, tapi kayak pergumulannya ya udah stop di diri aja, nggak inside my spiritual gitu. Oke. Actually that's interesting point sih, dimana kayak lu bilang kayak lebih fokus sama diri sendiri. Tapi tadi lu bilang kayak ada satu titik ya. Boleh nggak diceritain kayak titik itu apa dan how it develop kayak sekarang, kayak Caitlyn yang sekarang ini gitu, kayak apa nih developmentnya? Jadi dulu tuh mungkin berawal dari gue dulu pernah punya apa ya sebutannya, kayak bukan masalah sih, trouble. Inggris ya dong itu. Aduh film aja ketawa. Dulu gue apa ya istilahnya, kayak gue sempet dendam sama orang di keluarga gue. Oke. Which is my mom, dimana jujur kalau misalnya gue ceritain ini mungkin kayak banyak orang yang nggak akan relate sama ini, karena menurut gue ini kayak masalah yang agak khusus gitu, karena gue belum pernah ketemu orang yang punya pengalaman serupa. Cuman dulu tuh ya mak gue seperti Asian moms, mak gue itu Asian tiger mom, jadi kayak kalau nggak tahu itu biasanya kayak dia bener, gue nggak tahu semuanya diem. Gue kayak gue nggak tahu tiger mom apaan. Jadi itu biasa istilah untuk kayak Asian moms yang kayak galak gitu lah. Kayak mendidik anak dengan iron hand. Oke, tiger mom ya. Iya, tiger mom. Oke. Show-nya juga macan. Enggak. Aku lupa sih jujur. Apa ya? Gak tahu, gue juga gak tahu. Anyways, oke. Dulu gue pas SD itu, jujur gue nggak tahu mulai dari kapan sih. Cuman mak gue punya ekspektasi terhadap gue secara akademik, dan ekspektasinya itu menurut gue pas itu sangat tinggi dengan repercussion yang sangat keras gitu. Kalau misalnya gue nggak mencapai ekspektasi itu, contohnya adalah let's say gue ujian, dan ini di subjek apapun ya, karena mama gue itu pas itu sangat mengikuti apa yang gue pelajari di sekolah. Jadi dia tahu kayak ini belajar ini lagi belajar ini. Jadi dia tahu ketika gue mengerjakan sebuah ulangan dan let's say keluar ulangannya, ini extreme case-nya ya, cuman terjadi let's say keluar ulangannya 98, salah satu kan. Tapi dia tahu satu salahnya itu ini lu pernah belajar gitu, atau ini kayak pernah diajarin sama sekolah. Dia bisa marahin gue. Dan ya 98. Oh my gosh. Gimana gue? Oke. Ya dan gue
sebenarnya nggak inget detailnya kayak 98 itu dimainnya kayak gimana. Cuman marahnya itu kadang bisa verbal, bisa physical. Oh, oke. Ya, dan ya pas itu jadi bikin gue sangat takut sih. Sangat takut sama mama gue karena masih kecil kan. Yeah. Dan ya gue jadi apa ya, maniak untuk belajar gitu lah. Kayak nilai itu sebagai goalsnya lu lah kayak gitu kan. Karena juga pas itu tuh mama gue kayak yang suka yang gini juga, kayak oh kamu dapat 95 sih, oh kamu dapat 95, teman kamu dapat berapa gitu. Kalau temennya dapat lebih bagus, mungkin dia nggak say it out loud, tapi gue merasa kayak dia kecewa gitu karena oh ada yang dapat nilainya lebih bagus dari lu. Kayak nilainya nggak sebagus itu deh gitu. Jadi pas itu gue sebenarnya good thing-nya gue jadi belajar banget sih, maksudnya I get good scores. Dan ya untuk konteks good scores gue adalah gue seumur hidup cuma pernah remet 2 kali, which is biology and math. Dan maksudnya gue juga sering ranking lah di sekolah. Karena pushnya itu kan, iya, dan ekspektasi itu. Gitu ya. Cuman bad side-nya adalah gue jadi apa ya, gue sangat takut kalau misalnya ada ulangan gitu. Let's say gue ulangan, gue sehari sebelumnya gue bisa nangis yang sampai tersusul karena gue saking takutnya, gue aduh besok gue bakal ulangan, gimana nih ulangannya gitu. Terus let's say gue lagi ulangan, terus lagi ngerjain soal, terus ada satu soal yang gue nggak tahu ini jawabannya apa, gue bisa nangis saat itu juga. Seriusan? Iya. Oh my gosh, karena so pressured banget gitu. Karena kayak ya itu, karena I was pressured to be perfect gitu kan. Iya. In a way like that. Terus kayak ulangan, let's say ulangan hafalan, gue akan hafal sampai titik komanya. Oh my gosh. Dan dulu kan kalau buku cetak itu ada kayak fun fact gitu kan. Gue bakal hafalin fun fact. Oh my gosh, seriusan. Karena gue takut kayak kok di ujian gimana gitu. Karena everything is possible. Gak salah. Jadi kayak aku kayak oke. Tapi ya itulah, gue jadi kayak takut banget untuk try anything. Gue takut banget untuk make mistakes. Iya, make mistakes. Dan gue jadi put my pride and myself in my academics. Kayak you put your value in that academics. In which when I try to get out of that karena gue pernah ada satu saat dimana gue kayak capek banget karena gue kan gue muak dengan akademik ini, tapi kayak everyone refer me to the academic girl gitu, kayak si pintar. Iya. Jadi gue pasti kayak sempet muak dan gue kayak mau get out of that, tapi pas gue get out of that ternyata gue nggak pernah build apapun di luar akademik. Jadi dan itu realization-nya. Iya. Jadi kayak gue kayak merasa kayak wah, gue kayak nothing ya without my scores gitu. Karena gue merasa dulu juga pas SD apalagi ya, kayak I would say I have quite a lot of friends. Itu karena gue ya pinter gitu loh, maksudnya kayak they see me as kayak oh ini anak pinter gitu, I'm gonna be friends with her. Tapi pas SMP dan SMA, dimana mungkin nilai udah nggak sekeren itu ya di SMP SMA. Kalau SD mungkin masih lah kayak weh dapat berapa oke. Cuman SMP SMA itu kayak nilai not that important for you to make friends gitu. Jadi ketika gue mencoba untuk mencari teman juga buat gue susah sih. Mungkin juga karena gue merasa kecil karena gue sering kayak dimarahin dan segala. Jadi kayak gue merasa kayak kayak kok gue bukan apa-apa ya gitu. Gitu sih. Jadi to a certain point gue jadi dendam sama mama gue. Gue jadi gue nggak mau lah, maksudnya cerita-cerita dengan mama gue. Jadi kayak karena dia suka nanyain nilai kan, jadi lama-lama gue kayak ini nilainya berapa, nggak tahu mah. Kalau gue tahu, tapi gue kayak gue nggak mau ngomong aja karena gue merasa kayak ini orang maksudnya mama gue bakal marahin gue atau bakal say something that make me feel hurt. Bad, feel hurt gitu. Jadi gue selalu ngomong nggak tahu to a point where
dia nanya hal-hal di luar itu pun gue akan selalu jawab gak tahu gitu. Kayak kamu hari ngapain aja tadi apa gue bakal jawab nggak tahu, terus I will end the conversation at that gitu. Dan itu sempat jadi apa ya, jadi sesuatu yang jadi gue berantem sama mama gue karena dia merasa kayak dia mau tahu misalnya gue di sekolah ngapa-ngapain aja, tapi kayak gue merasa kayak lu kayak nggak perlu tahu deh gitu kayak. Dan gue nggak mau lu tahu karena ya gue merasa sakit dulu pas gue kasih tahu lu, tapi lu misalnya reaksinya kayak gitu. Dan kalau secara verbal gue ada satu yang gue sangat ingat di kepala gue, itu pas gue kelas 6 gue ujian kayak biologi. Terus pas itu wali kelas gue juga guru biologi kan, jadi pas gue ujian wali kelas gue kayak Kathleen kamu sini deh gitu, itu UAS biologi kan. Terus gue ditanyain kamu kenapa nomor ini esainya nggak dikerjain gitu. Jadi esainya itu ada 6, tapi biasa kan esai itu ada 5 nomor doang kan. Biasa kan esai ada biasa esai ada 5 nomor doang kan. Jadi nomor 6-nya gue nggak lihat gitu, karena gue merasa kayak oh biasanya esai 5 nomor kok. Jadi pas gue bawa pulang dengan esai nomor 6 yang tidak dijawab itu, gue sangat inget kayak mama gue ngomong kayak ini nomor 6 lu nggak jawab kok, lu buta ya gitu. Ya, jadi gue kayak waktu itu kayak oh no gitu. Jadi ya singkat cerita adalah gue jadi nggak percaya sama mama gue. Jadi gue sebenarnya nggak dulu itu sangat-sangat tidak dekat dengan orang tua gue secara emotionally ya. Dan untungnya gue pas gue kan les sama ama gue, terus pindah sama ii gue. Nah gue les sama ii gue kayak anak malas-malasan seperti biasanya lah, kayak malas belajar, malas latihan, kayak pas les juga kayak malas-malasan, kayak nggak niat gitu mainnya. Cuman entah kenapa ii gue itu kayak masih ladenin gue gitu, jadi kayak masih berusaha untuk mencoba supaya gue itu kayak tetap semangat latihan piano, karena dia sih pasti tuh ngomong kayak oh ya I see some potential in you gitu. Tapi gue pasti kayak potential apa, nggak ada kok gitu. Gue juga pas itu nggak beli karena gue mak gue udah stop buat nuntut itu sejak selesai SD. Tapi karena berapa tahun itu kan gue jadi kayak aduh nilai jadi kebawa sampai SMP SMA. Jadi pas gue les gue ngerasa kayak piano itu nggak penting, gue harus kejar nilai akademik gue karena this is important, this is not gitu. Tapi entah kenapa gue itu kayak sangat encourage gue untuk ayo tetap practice piano gitu, tetap les gitu. Dan gue lupa pas itu kenapa, tapi gue lama-lama jadi deket sama gue. Dan dimana gue itu adalah very Christian person. Jadi gue selain ini, masalah gue yang lain adalah gue sangat paranoid. Dulu itu gue overthinker parah, paranoid parah, to the point yang kayak kalau misalnya ada bencana alam, tsunami misalnya, tsunami pasti di mana gitu? Kayak Jepang warna. Aceh. Enggak, yang di Indo. Aceh? Mungkin ya, pokoknya pas 2000 berapa belas gitu. Oh. Ada kan? Ya, Palu. Ada, iya. Palu. Kan tsunami gede banget kan. Gue bisa takut banget kalau tsunami itu terjadi di peak gitu misalnya. Gue sampai tidur itu sampai keringat dingin, nggak bisa tidur. Dan ya pokoknya paranoid parah banget. Terus juga kalau misalnya gue ada sakit dikit, kayak misalnya gue tiba-tiba jantungnya deg-degan banget, gue bisa takut gue sakit jantungan gitu misalnya. Itu bener-bener kayak Oke. Gitu. Tapi gue paranoid parah. Terus sampai pernah pas itu gue kan suatu hari kena GERD. Nggak tiba-tiba sih, jadi gue makan obat alergi, tapi entah kenapa setelah alergi itu gue jadi GERD. Nah tapi kan dulu gue nggak tau GERD kan, dan GERD itu pasti simptom gue itu lumayan parah, dimana dada gue rasanya kayak ditusuk-tusuk, terus gue deg-degan parah, dan gue kayak agak sesak napas gitu. Itu gue paranoid, gue udah kayak anjir nih gue kayak bakal mati bentar lagi. Ya itu separah itu. Dan
Maksudnya dengan segala paranoid itu dan segala stres gue dengan nilai, akhirnya gue back curhat sama ii gue. Karena gue juga gak tahu kenapa ya, ii gue pasti sibuk, cuman dia bisa meluangkan waktu untuk call gue malam-malam, ngeladenin gue call malam-malam. Dan ii gue itu yang pertama ngajak gue untuk yuk baca Alkitab yuk gitu. Untuk segala masalah dan pergumulan gue, dia selalu arahkan gue untuk baca Alkitab, kalau enggak doa bareng gitu. Dan walaupun enggak sebesar itu, cuman pas itu gue di-build habitnya sama ii gue untuk baca satu pasal setiap malam, terus mention yang apa sih yang kita dapat dari pasal itu, dan terakhirnya gratitude list. Jadi gue tiap hari list gratitude list, jadi kayak apa yang gue syukuri pada hari itu. Dan itu berjalan cukup lama sampai akhirnya gue bawa itu ke teman gue, karena teman gue juga ada yang pas itu mengalami masalah, dan gue entah kenapa gue kepikiran itu karena itu helps me a lot gitu. Dan mungkin satu turning point gue adalah suatu hari gue gue pas itu lagi sesi di mana gue paranoid parah, dan gue chat ii gue, terus gue dikasih satu ayat, kayaknya ya Filipi berapa ayat 6 ayat 7 lupa, gue pas baca ayat itu gue tiba-tiba merasa sangat-sangat tenang, sangat-sangat comforted, dan kayak tiba-tiba worries gue hilang aja gitu. Jadi tiba-tiba gue tenang dan gue akhirnya bisa tidur. Karena gue dulu tuh gue masalah besarnya adalah karena gue saking takutnya gue gak bisa tidur. Kayak keringetan, kayak takut gue tidur terus tiba-tiba ada apa gitu. Ya lu bisa tidur gitu. Dan itu kayak first time gue ngerasa kayak oh ada Tuhan yang di hidup gue gitu. Dan ya itu sih, kayak itu adalah poin dimana gue akhirnya bisa fully percaya Tuhan. Karena konteks lagi, orang tua gue Kristen, dan gue dari kecil dibawa ke gereja. Dari sekolah minggu, kayak dari kecil gue dibaptis di sini deh. Dari bayi bahkan. Jadi gue hidup dari kecil sampai sekarang itu sebagai Kristen. Cuman sampai sebelum poin itu kayak gue kayak ya udah gue gue merasa gue Kristen karena gue dari dulu diisi bahwa Kristen itu yang benar, dan gue harus ke sekolah minggu, percaya sama Tuhan dan segala-segalanya. Maksudnya gue pasti ya udah gue ikutin kata orang tua aja gitu. Gue ke gereja dan segala, tapi nggak pernah ada emotional connection with God. Itu pertama kalinya. Pertama kali itu baru ada relationship sama Tuhan gitu ya. Baru gue merasa kayak oh ternyata Tuhan ada ya gitu. Tuhan ada dan Tuhan menyertai gitu. Wow, okay. A lot to unfold ya. How do you feel now? I'm good. Okay. I guess. Terus setelah dari apa yang lu rasain itu ya, ketika lu sadar Tuhan ada and all, how do you, I would say, sebelum gua nanya, is it resolved now? Udah, oke. Boleh tahu seharusnya gimana? Udah. How do you resolve it? I mean prosesnya gimana? Mungkin andai kan kalau udah atau belum kan itu ya lu doang yang tahu gitu. Proses dari yang titik dimana lu tahu nih Tuhan ada sampai akhirnya lu resolve kayak what happened in between gitu. Kayak at that time sampai now. Kan kita hope sekarang ini udah resolve ya gitu. Ya, what's the process? Yang ini gue juga baru realize akhir-akhir ini bahwa kayak yang saat yang gue merasa itu resolve itu sebenarnya belum resolve. jadi resolve belum. Jadi kenapa gue merasa itu resolve? Karena pada saat itu akhirnya gue poin gue resolve adalah gue udah menyuarakan ke mama gue, dan mama gue udah say sorry. Tapi setelah gue look back now, ternyata situasinya itu nggak oke gitu, karena itu terjadi pas gue lagi cekcokan sama mama gue. Jadi itu bukan yang duduk tenang kayak gue ngerasa pas itu kayak gini, gue nggak suka dan gue nggak enak, tapi lebih kayak lagi high tension, terus ya gue kayak karena gue udah dendam kan, jadi gue kayak iya pas gue angkat
pokoknya lagi marah-marahan, lagi debat marah gitu lah. Terus gue angkat topik itu ke mama gue, dan tapi surprisingly abis itu mama gue responnya adalah say sorry gitu. Cuman ya itu gue baru sadar kalau itu harusnya nggak resolve. Tapi gue selama ini menganggap itu udah resolve sih. I mean it helps you lah, helps lah, karena itu kan mungkin nggak bilang resolve tapi lebih ke arah kayak it lessons kali ya. Kayak depan kayak itu kan shocking juga kan sebenarnya buat lo, kayak tiba-tiba anjir gue diomongin say sorry gitu, kayak I didn't expect this gitu kan ya. Ya, tapi lanjutannya gimana? Kayak apakah after that what happened? Kenapa lu bisa bilang belum dan lu pikir kayak your resolve-nya itu kayak gimana? What's the process-nya? Kenapa belum? Karena sebenarnya setelah itu gue gak tahu sih ini udah atau belum. Tapi gue minggu lalu kan ikut prayer walk kan. Terus habis itu kayak di prayer walk itu ada soal kepahitan, dan gue cerita lah soal kepahitan itu, dimana gue bingung akhirnya kenapa, apakah gue ini udah memaafkan atau belum memaafkan, apakah gue udah menganggap ini situasinya udah end atau belum. Kenapa gue udah menganggap itu end? Karena sekarang gue udah ngerasa okay with her. Gue lama-lama juga semakin dekat dengan mama gue, walaupun belum ya sampai gue bisa freely cerita tentang diri gue, tapi at least gue kayak sekarang udah nggak dendam sih. Tapi yang bikin gue kaget adalah 2 kali. Jadi ini adalah kalau di gereja ya, konteks gereja, ini adalah kali keempat gue cerita ini untuk seseorang di gereja. Yang kali ketiga gue nggak nangis, tapi ini prayer walk, ini kali ketiga. Nah prayer walk, sebelum prayer walk itu gue cerita 2 kali. Nah 2 kali ini gue nangis, dan yang ini gue nangisnya terseduh-seduh. Gitu. Tapi mungkin juga karena pas itu gue nggak expect gue akan cerita itu. Kalau ini kan gue udah prepare my heart gitu. Yang kali ketiga juga kayak gue udah kayak ini kayak gue bakal cerita ini, gue udah prepare heart. Cuman yang ini gue bener-bener kayak pas gue mau cerita, gue langsung keluar air mata, terus gue langsung kayak nangis, dan nangisnya sampai kayak yang nangis banget gitu. Dan gue kaget karena gue merasa kayak kalau misalnya gue dari resolve harusnya gue nggak sesedih itu sih gitu. Ya gitu. Cuman kalau bilang full resolve kayak sih belum sih, karena gue belum bisa fully deket sama nyokap, kayak masih ada sedikit gap gitulah. Tapi gue lagi berusaha untuk bisa mulai pelan-pelan untuk bisa ngobrol lebih deep sama mama. Cuman masih susah karena awkward banget tuh. Gue 18 tahun 20 tahun gak pernah ngobrol-ngobrol sama mama gue, terus tiba-tiba gue kayak gue ngobrol yang deep, kayak rasanya aneh banget gitu. Cuman apakah sudah resolve? Seharusnya sudah, tapi udah fully heal mungkin belum full banget. Mungkin masih ada part of it yang masih hurts me gitu. Thank you for sharing. Yes. Which is achievement ya, nggak cry lagi. Yes. So I think menurut gue itu satu hal yang interesting dari hidup lo sih. Dari dari pelayanan, dari pemilihan kuliah, dari trauma ya. I would say trauma dulu, masa lalu, dan penyertaan Tuhan di hidup lo. That's beautiful. Dan menurut gue itu satu hal yang emang I think you wouldn't forget sih. Dan lu sadar kayak Tuhan tuh ada sama lo kayak gimana. And that's your journey. So guys, ini journey-nya Caitlin. Mungkin dari beberapa kalian juga ngerasa kalian bisa ngerasain hal yang sama, similar gitu. Mungkin stuck, mungkin punya trauma. It's okay, you're not alone. Kita di sini kok. Kita semua juga pernah ngerasain itu semua juga. But ini journey-nya Caitlin. Pasti masih banyak lagi journey-journey lain di Beranda Podcast. Karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. So see you next time. Bye-bye.